Salam kembali sahabat, dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita diskusi tentang pemikiran para founding father kita, para pendiri bangsa kita yang bersepakat, bersetuju dan memasukkan klausul bahwa Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Mengapa begitu pentingnya pasal ini harus masuk di konstitusi? Ini adalah hasil perenungan, hasil pemikiran, dan hasil penalaran jauh daripada hati pendiri bangsa kita yang tidak punya kepentingan politik, kecuali satu-satunya kepentingannya adalah tentang bangsa dan negara Republik Indonesia. Mengapa? Sekali lagi, mengapa pasal ini harus dimasukkan di dalam konstitusi? Karena apa? Apabila bangsa Indonesia dipimpin oleh yang bukan orang Indonesia asli, maka potensi dan ancaman Indonesia ini dikhianati oleh pemimpinnya sangat besar. Indonesia terancam dijual oleh pemimpinnya kepada asing sangat besar. Indonesia akan membuka diri untuk dijajah bangsa asing menjadi sangat besar. Dan kepentingan antara nurani yang non asli Indonesia dengan negara asalnya tentu hubungannya akan berpotensi menjadi konflik kepentingan ketika ada sebuah perjanjian atau interaksi antar negara di mana dia sekarang menjadi WNI dan negara asalnya. Ini bahaya. Maka pemikiran ini dituangkan di dalam konstitusi melalui pasal 6 yang menyatakan bahwa Presiden Indonesia harus orang Indonesia asli. Disinilah para leluhur bangsa kita, para founding father kita menjaga, merawat, dan ingin mempertahankan Indonesia ini jangan sampai dikuasai oleh antek-antek asing melalui kepanjangan-kepanjangan tangannya. Ingat, Bung Karno pernah berkata, perjuanganmu akan lebih berat karena akan melawan bangsa sendiri. Siapa bangsa sendiri yang dimaksud? Bisakah kita menjawabnya tanpa saya harus kasih tahu? Banyak orang-orang asing yang telah menjadi WNI yang berpotensi menjadi pengkhianat bagi negara ini. Jadi pasal ini telah dirusak di dalam amandemen konstitusi yang dipimpin oleh Amin Rais ketika menjadi ketua MPR. Apa kepentingan mereka? Agenda siapa yang mereka bawa? Tentu adalah agenda negara-negara asing yang ingin Indonesia tetap lemah agar Indonesia bisa dikuasai sumber daya alamnya. Kita bisa lihat dalam percaturan politik sekarang bagaimana Amerika begitu gencar bermain politik menjelang Pilpres ini. Dan agenda perubahan konstitusi pada saat itu adalah Amerika juga. Inilah benang merahnya, makanya kita harus mewaspadai orang-orang asing yang sebetulnya nasionalismenya dengan nasionalisme pribumi tentu berbeda. Patriotismenya dengan patriotisme non-pribumi tentu berbeda. Maka Indonesia harus dipimpin oleh orang Indonesia asli. Jangan pernah salah memilih pemimpin, kawan. Ingat, merawat pemikiran para pendiri bangsa kita, merawat kesepakatan itu adalah cara kita merawat Indonesia ke depan, mempertahankan Indonesia merdeka ke depan. Tapi satu pertanyaan menggelitik dari saya. Kakeknya Anies Baswedan pada saat itu turut bersepakat dan menyepakati pasal ini sebagai anggota BPUPKI. Mengapa Anies Baswedan tidak menghargai kesepakatan itu? Kesepakatan yang dibuat kakeknya. Mestinya Anies Baswedan menghargai, menghormati pemikiran itu karena kakeknya ada di sana, itu Abdurrahman Baswedan. Lantas kenapa Anies Baswedan tidak mau mencoba menghargai pemikiran itu, menghargai kesepakatan itu? Tentu kita jawabannya punya masing-masing. Bagi saya, jawabannya Anies Baswedan sepertinya sedang berada di dalam pusaran kepentingan asing. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan.